Pertarungan Tuhan lebih langsung daripada Doudan, dan dalam beberapa hal, itu juga lebih brutal. Alasan mengapa Liu Wenbin melakukan ini karena, jika itu adalah Doudan, selama ramuan pil gagal, pemenangnya akan dibagi. Dan dia tidak ingin membiarkan bajingan kecil ini jatuh begitu saja. Meskipun di babak terakhir kompetisi, penampilannya di Liu Wenbin dihancurkan oleh Blood yang pil tingkat 7 dengan ganas, tetapi kepercayaan diri sang pembuat tidak terpengaruh sedikit pun. Dalam pandangan Liu Wenbin, alasan mengapa dia sebelumnya kalah adalah karena bajingan kecil yang memprovokasi Kong Hao. Terlebih lagi, Liu Wenbin paling bangga dengan master pil alamnya. Meski tidak sebagus Wang He dan yang lainnya, dia juga tidak hanya menerobos. Hari ini, dia harus menggunakan metode yang paling kuat dan ampuh untuk membombardir bajingan kecil ini ke platform batu untuk menghilangkan stigma yang diderita keluarga Liu sebelumnya. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tersenyum berbeda. Oke, lawan Tuhan. Nada hampir tidak jatuh, dan melihat pompa Liu Wenbin yang dingin, di atas platform batu, kekuatan roh melonjak, hembusan angin mengembun di seluruh tubuhnya, dan dia sangat marah. Nak, aku akan membuatmu menyesal nanti. Mengapa melebih-lebihkan kemampuan seseorang di platform batu ini? Ki Master menatap matanya, tetapi tidak banyak bicara, tetapi berkata dengan ringan. Nan Liu Cheng Liu Wenbin. Pertempuran kota api surgawi Qin Yi, mulai. Saat ini, orang lain telah menaiki platform batu, tetapi lebih banyak mata tertuju pada kontes yang baru saja dimulai, dan aroma medisnya penuh. Jika Anda ingat dengan benar, Liu Wenbin sudah berada di atas 2 tahun yang lalu. Pada Spirit Power, dia pasti di depan Qin Yi. Dalam pertempuran ini, Liu Wenbin diliputi amarah, dan dia menonton pertunjukan yang bagus. Ketika semua orang bergumam, mereka melihat bahwa Liu Wenbin berada di awal dari akhir kata kedua. Kekuatan rohnya dikumpulkan, dan kemudian dia berubah menjadi petinju yang kuat dengan ukuran beberapa kaki. Bagian depan petinju itu, terkondensasi dari kepala Liu Wenbin, bercampur dengan fluktuasi yang mengerikan. Jika bagian depan petinju meledak, jiwa akan hancur menjadi bubuk. Kebencian baru dan kebencian lama digabungkan, sehingga Liu Wenbin tidak akan pernah ingin mencoba menyerang lagi. Gunakan cara guntur pada tembakan pertama, injak sisi lain. Meskipun Liu Wenbin tahu bahwa setelah kemenangannya atas Qin, kerugiannya juga besar. Tetapi sebelum Kuido, dia sudah berdiskusi dengan Xing Kai. Siapapun yang membuat bajingan kecil ini berguling dari platform batu, maka orang lain akan segera menantang, dan kemudian secara diam-diam melepaskan air untuk melindungi promosinya ke 10 besar. Oleh karena itu, ketika bagian depan petinju memadat, Liu Wenbin menabrak roh surgawi Qin Yichen. Serangan mendalam dicampur dengan serangan. Pada saat itu, Liu Wenbin bahkan sedikit mengangkat mulutnya dan tersenyum. Pertarungan terakhir sangat sengit, selama itu tidak terlalu banyak, bahkan jika itu akan menjadi laut kesadaran. Qin Yi, hati-hati, terluka. Guru Qi tidak bisa lagi mendukung hukuman. Petinju kental Spirit Power, bercampur dengan angin kencang Ling Feng. Pemandangan ini membuat mata Kong Hao dan yang lainnya gemetar. Liu Wenbin ini, kekuatan roh tidak lemah. Saat dia menembaknya, dia sangat galak. Kota api surgawi Qin Yi takut merasa tidak nyaman. Dengan kekuatannya, apalagi Liu Wenbin tidak bisa dikalahkan, itu pada dasarnya adalah batu loncatan bagi kita. Di mata semua orang, hanya Liu Wenbin di bawah amarah yang tidak bisa ditandingi oleh Qin Yi, apalagi memenangkan pertandingan berikutnya. Jadi ketika tenang, Kong Hao dan yang lainnya mau tidak mau menganggap inisiatif Qin Yichen untuk meniru 3 orang Wangsi sebagai kesempatan mereka sendiri. Bahkan sebelum kedua orang itu saling berhadapan, seperti Kong Hao, yang memiliki kesempatan untuk memenangkan 10 besar Pil Master, telah berpikir secara rahasia. Setelah Liu Wenbin merebut platform batu, apakah dia ingin tidak menyadari Oriole di belakang? Dalam kilatan cahaya, tinju raksasa telah meledak ke arah Qin Yichen Tianling dengan sikap merendahkan. Namun, meskipun ada gelombang kekerasan dari kekuatan roh Liu Wenbin, udara di sekitar platform batu bergetar hebat. Tetapi mata Qin Yichen masih tenang, dan bahkan ada sentuhan tawa. Apakah itu baru saja mulai melompati tembok? Liu Wenbin mendengar ini. Wajahnya semakin marah. Nak, segera kamu akan tahu betapa memalukannya kamu terlihat berguling seperti anjing mati. Bang! Dengan tergesa-gesa, 2 kekuatan roh yang kuat bertabrakan, dan saya melihat kepala Qin Yichen di atasnya, memadatkan perisai yang ditenun oleh Jin Yao, memblokir tinju raksasa yang sepertinya menghancurkan jiwa. Lagi pula, ada semakin banyak gelombang, tetapi pada saat konfrontasi, kita dapat melihat Guru Qi, dan segera, platform batu tempat mereka berdua berada menimbulkan riak yang tak terlihat. Tapi riak ini, meskipun dapat memblokir semua angin yang mengamuk di dalam platform batu, tetapi semua orang merasakan fluktuasi yang dahsyat itu, tetap saja sosok itu bergetar. Boom gelombang booming gelombang, Liu Wenbin melonjak laut kesadaran, mengendalikan tinju raksasa seperti palu berat, jatuh keras lagi dan lagi. Bagaimanapun, perisai kohesi Jin Yao tidak bisa dihancurkan, hanya menenggelamkan beberapa poin, dan bahkan sedikit puing tidak bisa melihat. Adegan ini membuat Liu Wenbin semakin marah,
Tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Nak, kamu bisa membuat pil darah yang kelas 7. Kamu lebih baik dari yang aku kira. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Di tengah ledakan, saya melihat Liu Wenbin menghabiskan semua usahanya untuk menjatuhkan pukulan raksasa dengan keras. Dan sementara Yue melonjak, telapak tangannya bengkak, dan di antara lengan, kekuatan roh di dalam laut kesadaran meledak. Keluar. Ini seperti angin menderu dan serangan hujan deras yang tak henti-hentinya, sehingga semua orang punya waktu untuk mengagumi kemampuan Qin Yi untuk bertahan di angin untuk sementara waktu, dan dikejutkan oleh keganasan Liu Wenbin. Liu Wenbin ini tampaknya sangat kuat dan ingin membalas dendam untuk keluarga Liu-nya. Dalam kasus Spirit Power, kami adalah orangnya, dan kami takut tidak berani melakukannya. Untuk memenangkan Qin Yi, Liu Wenbin takut dia tidak peduli. Di luar panggung, Xing Kai melihat nafas dan itu melonjak seperti gunung berapi Liu Wenbin dalam sekejap, dan sudut mulutnya tiba-tiba melontarkan lelucon. Bajingan kecil, ini adalah harga yang kau singgung pada dua keluarga Xing Liuku. Di atas kursi yang tinggi, Liu Dong menatap muridnya untuk menunjukkan sisi yang galak. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi ada juga kesenangan yang tak terlukiskan yang memenuhi wajahnya yang dulu dengan bangga. Sangat bagus. Wenbin, beritahu anak itu, berani menghitung akhir keluarga Liu saya. Dengan minuman serendah itu, guru dan murid Lin Tianzuo di sisi lain. Ekspresinya berbeda seperti langit dan bumi. Lin Ruyu tidak ragu bahwa di bawah pukulan raksasa barusan, laut kesadarannya akan hancur seketika. Belum lagi saat ini, Liu Wenbin tampaknya berencana untuk mengkonsolidasikan serangan terkuat. Saat memikirkan hal ini, tinju giok terkepal Lin Ruyu muncul sebagai hasil dari pengerahan tenaga. Semua ini panjang. Nyatanya, ketika Yue dari Jukuan baru saja bubar, seluruh tubuh Liu Wenbin melayang keluar lebih dari 10 pedang tajam. Pedang ini, semuanya dipadatkan oleh kekuatan roh mereka, mau tidak mau menjadi sangat kuat, dan mereka juga penuh dengan keganasan. Nah, aku akan melihat bagaimana kamu membawanya kali ini.